Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul di bulan yang suci, bulan Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, cara selanjutnya yaitu pembacaan sari tilawah Al-Quran bersama Pak Ustadz Dowi dan Nadia. Kepada Pak Ustadz Dowi dan Pak Nadia dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lalu. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan berbeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Pada sore menjelang malam, sebentar lagi kita akan berbuka dan kita sama-sama mendoakan kepada Shahibul Bait yang kita cintai, yang kita hormati, Ibu Hajah Yuli dengan suaminya, Bapak Haji Budiarman dan Ibu Hajah Yuli yang hari ini rela mengundang saudara-saudara handai tolan, insya Allah untuk meramaikan rumahnya dengan bersilaturahim dan juga berbuka di bulan Ramadan. Semoga berkah itu semua kepada kita. Langkah kita dari rumah masing-masing menjadi langkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bapak-bapak yang saya hormati, kalau saya ngobrol di sini ngomong waktunya bukan berarti saya lebih baik dari bapak-bapak. Bapak-bapak masih tetap kerja, qawwamuna 'alan nisa. Tapi memang takdirnya saya harus ngobrol di sini. Mudah-mudahan tausiah ini menjadi bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Waktu kita tidak banyak, maka hari ini kita termasuk orang yang berbahagia karena dipanggil, diundang ke tempat ini datang. Datang ke tempat ini itu adalah perbuatannya Allah, maunya Allah. Kita punya semangat, maka datanglah ke sini. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, juga khususnya kepada Ibu Haja Ros, sekeluarga Pak Haji Mahrudin Abdullah Potek yang hari ini sedang hadir juga. Tentu kita sangat mencoba belajar, kurang lebih 2 pekan kita sudah puasa. Apa itu puasa? Puasa itu dalam Al-Quran disebut dengan as-siyam. Tadi dibaca oleh Pak Ustadz, kutiba alaikumus siyam. Jadi puasa Ramadan itu pakai bahasa siyam. Kalau puasa yang lain pasti pakai saum. Jadi kalau inni nadartu lirrahmani saumah, kata Ibu Maryam, saya bernadar kepada Allah bahwa saya sedang saum. Saumnya beliau disuruh jangan bicara. Jadi kalau ibu-ibu sama bapak-bapak mau puasa diet supaya kurus, itu namanya saum, bukan siam. Allah memberikan keistimewaan yang luar biasa tentang siam, as-siyam. Saum itu kata Allah, dia adalah as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Saum siam itu adalah milikku kata Allah,
dan di dalam mengaplikasikan atau memberikan karunia puasa itu dalam 1 tahun 1 bulan, maka puasa itu terserah aku memberikan balasan dan pahala. Tidak ada amalan ibadah kecuali hanya puasa itu milikku, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau kita sholat itu kan tujuannya mencegah kita dari perbuatan munkar. Aqimis sholat lidzikri. Tegakkan sholat supaya aku bantu kamu mengingatku. Gitu ya. Jadi untuk diri kita tuh kalau ibadah yang lain. Sedekah lil fuqara wal masakin. Orang yang bersedekah untuk fakir miskin. Zakat dan sebagainya itu semua untuk kita. Tapi kalau saum, fa innahu li, itu adalah milik. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Semoga saja kamu bertakwa. La'allakum itu menggantung, Bu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Karena apa? Sangat tergantung puasa itu kepada kita. Kualitas niat kita, cara kita, dan cara menyelesaikannya, melaksanakannya, dan menegakkan ibadah-ibadah di dalamnya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, maka puasa ini satu hal yang sangat istimewa. Hampir setiap nabi sebelumnya itu pasti ada kewajiban berpuasa. Puasa itu termasuk ibadah apa, Bu? Ibadah hati, Bu ya. Ibadah hati. Kalau ibadah mulut kita berhenti makan, betul nggak? Ibadah perut, lapar perut. Biasanya perut kan ngunyah sama mulut. Maka puasa itu ibadah hati. Makanya kata Allah, fa innahu li, dia milikku, karena aku yang paling tahu hati umatku ketika melaksanakan puasa. Nah, oleh sebab itu, karena puasa ini seperti pohon yang sudah berbuah, maka Allah, kita disuruh merebut buah daripada pohon yang baik itu adalah takwa. Bu, takwa itu artinya menjaga. Takwa itu artinya terjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan dan diperintahkan untuk dijauhi. Itu takwa. Makanya ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang saya hormati, takwa ini kata para ulama, Ibnu Zuja'i Al-Qalbi, ada tingkatan takwa, Bu, bagi orang yang beriman. Kalau menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di Ihya Ulumuddin, 3 tingkatan orang yang berpuasa. Nah, itu nggak usah dijawab, didengarkan saja, karena ini saya cuma menyampaikan. Saya baca kitabnya, saya sampaikan sama ibu-ibu sama anak-anakku sekalian. Nanti kita yang mengevaluasi kita ini posisinya di mana. Menurut Ibnu Zuja'i di dalam kitabnya At-Tafsil li Ulumit Tanzil halaman 51, takwa artinya jaga, menjaga diri. Nilai yang paling rendah sekali, ayat taqiyal abdul kufra dzalikal Islam. Orang yang hanya bisa menjaga dari perbuatan syirik hanya cukup dengan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, mau sholat ke, mau enggak ke, berbuat maksiat ke, itu mah udah enggak jelas itu. Maka kata beliau, dia itu dianggap sebagai Islam saja, Islam KTP. Yang penting saya tidak dianggap orang munafik, orang musyrik, apalagi ibu saya, bapak saya itu orang Islam, tapi ibadahnya nggak jelas. Itu kebanyakan kalau menurut Imam Al-Jauzi, puasanya orang awam. Kebanyakan orang itu, kata Allah Rasulullah, rubba shaimin, dia banyak orang yang berpuasa tapi hanya dapat ju' wal 'atas, lapar dan haus, sama dengan puasanya anak-anak, gitu ya. Ini kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, di waktunya kita padat ya. Ayat taqiyah, dia bisa menjaga dirinya
al-ma'asi wal hurumat, dari perbuatan maksiat dan barang-barang yang haram. Nah, ini tingkatannya tinggi, Bu. Orang yang berpuasa dia sudah bisa menjaga dari hal yang haram dan yang maksiat, maka posisi dia bukan lagi sebagai Islam KTP atau Islam awam atau Islam abangan, tetapi orang Islam yang sudah menuju taubat. Jadi kalau kita hari ini puasa, tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak ngomongin orang, ya Bu ya. Tidak megang sosmed, apa namanya Bu? HP, tapi yang HP diberikan dari Al-Qur'annya, mendengarkan ceramah-ceramah. Nah, itu namanya dia sudah terjaga lisannya, matanya, tangannya, kakinya dari bermaksiat kepada Allah. Kemudian tingkatan yang ketiga, ayat taqiyah syubhat wa huwa maqamul wara. Orang yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, yang abu-abu, halalnya kurang jelas, haramnya juga nggak jelas. Contohnya apa, Bu? Makan bekicot ya, kan banyak mukbang orang makan bekicot ya. Ada ulama bilang ini haram tajil mutahrim, ini boleh, sekarang jadi makanan-makanan. Nah, ulama ada yang haram, tidak mengharamkan, saya makan. Itu namanya melakukan sesuatu tapi itu syubhat. Ulama itu berbeda, ada yang mengharamkan, ada yang bolehkan, ada yang. Nah, orang-orang begini sudah dijauhi yang syubhat-syubhatan, jelas-jelas saja al-haram bayyin, al-haram al-halal bayyin. Yang haram jelas, yang halal juga jelas. Jelas-jelas saja gitu. Nah, ini orang posisinya, Bu, tingkatan tangganya naik lagi. Dia termasuk orang yang sudah wara. Hati-hati. Orang wara adalah menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, dari hal-hal yang mendekati haram, mendekati makruh. Kayak kita umpamanya mau sikat gigi nih, boleh sikat gigi kan di bulan Ramadan, tapi hati-hati jangan sampai sikat gigi sisa-sisa kita telan. Nah, itu kan sikat gigi boleh, tapi jadi dipelintir gitu. Lumayan nih ada sisa-sisa di telan, nggak boleh itu. Lebih baik tidak sikat giginya di waktu habis sahur atau sebelum subuh gitu. Nah, ini syubhat ya. Kemudian tingkatan yang keempat, ayat taqiyah al-mubahah wa dzalika maqamul zuhud. Orang yang mampu menjaga ketakwaannya itu terjaga dirinya dari hal-hal yang sifatnya mubah. Bu, adik-adik, orang yang mampu menghindari yang mubah-mubah, maka dia zuhud. Jadi wara dulu baru zuhud tingkatannya, Bu. Taubat, wara, zuhud, ya. Jadi harus zuhud. Mau zuhud tuh harus dari taubat, wara, zuhud, nggak langsung dari Islam sama zuhud, enggak. Apa yang dimaksud dengan mubah? Kalau kita mampu membeli, kita jalan ke mall, boleh nggak? Mubah nggak? Belanja tiap hari ke mall, boleh nggak? Boleh. Belanja tiap hari yang mahal-mahal, boleh nggak? Boleh, karena kita punya. Tapi orang yang zuhud, dia menghindari membeli, melakukan sesuatu yang boleh, tidak haram, sesuai dengan kebutuhannya tanpa mubazir. Kita nanti ini bulan puasa punya baju apa? Padahal baju baru kita masih banyak ya. Tidak bisa beli sepatu baru masih banyak. Kita beli, boleh nggak kita menyediakan makanan yang banyak, pakaian yang bagus? Boleh, mau punya 10, mau punya 5, boleh, sesuai dengan kemampuan. Tetapi orang yang zuhud, dia akan membeli sesuai dengan kebutuhan, walaupun itu boleh. Sama nih ya, di rumah juga begitu. Walaupun boleh warna-warni gitu ya, kecuali kalau kita kenduri begini ya. Padahal dimakan cuma sedikit, minum air aja gitu udah kenyang.
Tapi kalau ke pasar ngeliat tawar-nawarnya dibeli semua. Tidak haram, boleh. Tapi kalau kita bisa mengendalikan yang boleh-boleh itu, maka kita termasuk zuhud. Menyepi dunia dari keinginan-keinginan yang selalu berlebih-lebihan. Yang kelima, yang paling tinggi Bu, dan ini paling sulit kata para ulama. Tapi walaupun sulit, bukan mustahil untuk bisa sampai di puncak. Ayat taqiyah, dia bisa menjaga dirinya an huduri ghairullah. Dia menjaga dirinya dengan masuknya segala selain daripada Allah ala qalbihi, ke dalam hatinya. Jadi hatinya itu enggak dimasukin macam-macam, tapi hanya Allah. Maka namanya orang itu adalah musyahadah. Orang yang menyaksikan Allah seperti sama menyaksikan dengan matanya. Orang yang percaya dan tahu adanya Allah, dekat dengan Allah, dia menyatakan dirinya melihat dengan mata hati dan keimanannya. Maka itu disebut dengan ihsan. Kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan al-Islam tadi adalah orang awam seperti anak-anak puasanya, nggak dapat pahala apa-apa, maka taubat, kemudian wara, kemudian zuhud, itu adalah orang yang berpuasa, orang khusus namanya Bu. Sudah bisa menjalankan dengan baik ya, bukan hanya lapar tapi ibadahnya jalan, tarawihnya jalan, ngomongnya yang gak ingin ngomong itu adalah zikrullah kepada Allah. Kalau sudah masuk musyahadah, menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, puasa orang itu adalah khawas, khusus bila khusus. Seorang yang sudah khusus bila khusus, hanya hatinya kepada Allah. Ketika ditanya, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu ihsan ya Rasulullah? Al-ihsan an ta'buda ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah seolah-olah merasa bahwa kita melihat Allah di dunia ini dengan mata hati kita. Dan kalau tidak mampu, yakinlah bahwa Allah mengawasi kita. Nah, musyahadah itu seolah-olah merasa kita dekat dengan Allah. Tidak ada yang lain di hatinya selain Allah. Cintanya kepada Allah, apalagi Bu? Sayangnya kepada Allah, rindu bertemu dengan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, Allahumma inni as'aluka an-nadhara ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Wahai Allah, aku bermohon kepadamu, aku bisa melihat wajahmu. Melihat wajah Allah, sadar hari ini dengan mata iman kita. Melihat wajah Allah itu Bu, bukan melihat dengan mata kita. Melihat wajah Allah nanti kita diridhai oleh Allah, menjadi tamunya di yaumil qiyamah, di surganya, melihat wujud Allah yang asli. Kenapa kita sujud hari ini, ruku hari ini, puasa dibangun dengan iman dan wahtisaban, datang ke tempat ini sebagai silaturahim. Rindu kita ingin bertemu dengan Allah yang hari ini kita tidak bisa bertemu karena keimanan kita dengan sujud dan ruku kita. Wasyauqa ila liqa'ik. Wahai Allah, berikan kepada kami ya Allah rasa rindu untuk bertemu denganmu. Ibu, adik-adik, kalau kita yang udah tua mungkin rindu itu udah terbangun, ya Bu Haji. Kalau masih muda, ngelihat orang yang pakai yang jenazah aja takut ya. Begini ngelihatnya. Itu harus dilatih, bahwa semua manusia itu akan kembali kepadanya. Ketemu dengan Allah di akhirat itu tidak harus tua, betul nggak? Tidak harus sakit. Karena yang sakit kadang-kadang hidup, yang rawat yang duluan. Wasyauqa ila liqa'i, kami rindu ya Allah, mohonkan agar kami bisa rindu kepada Allah. Rindu dan ingin bertemu dengan Allah adanya adalah ketika kita tidak menghadirkan selain Allah di dalam hati kita dan kalbu kita.
semua Allah. Makanya kalau ibu lagi resah tuh, lagi risah Allah. Allah, lihat ya Allah, la ilaha illallah. Kalau sedikit-sedikit sombong ya, sombong dia, pokoknya deh, baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, bersaksi lagi. Karena riya, sombong dan sum'ah itu syirik khafi kata para ulama. Syirik yang tersembunyi. Kita sholat, kita puasa kan itu nggak syirik, bagus. Tapi hati kita kalau seperti itu ditolak amal solehnya oleh Allah. Kata Athaillah di dalam sebuah kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan tentang amal yang kita lakukan di bulan Ramadan dan bulan selanjutnya. Al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudul israril ikhlas fiha. Sesungguhnya amal yang kita bangun itu seperti sebuah fisik. Kita punya fisik kan, dalam kita itu ada kalbunya, ada ruhnya kan. Kata beliau, amal yang kamu lakukan itu seperti sebuah fisik bagi manusia. Wa arhawuha, dan ruhnya itu adalah isi daripada amal itu. Ruh itu adalah ikhlas. Makanya Bu, musyahadah itu orang yang keikhlasannya sudah tertanam. Mau dicaci, mau nggak dicaci, mau di apa Bu lagi? Mau dipuji, tidak dipuji, mau diapresiasi sama suami atau enggak, mau diapresiasi sama istri atau enggak, dia tetap aja melakukan perbuatan ibadah kepada Allah. Tetap dia ikhlas kepada Allah, tidak pernah surut dalam beribadah. Nah, makanya Allah memberikan jaminan kepada kita. Bagaimana kita melakukan puasa di sini, shaum di sini, supaya apa? Supaya menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa. Takwa adalah buah pohon dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu diperebutkan takwa itu oleh seluruh umat manusia dimanapun dia berada. Buah takwa ini adalah buah yang tersedia, tinggal metik kita, dan hasilnya dan upayanya itu dilakukan sebelum kita Ramadan, ya. Dan hasilnya nanti kalau kita dapat takwa di bulan Ramadan, dilihat hasilnya setelah Syawal dan seterusnya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus masihkah jejak-jejak ibadah yang di bulan Ramadan dilakukan di luar bulan Ramadan? Itu takwa. Makanya ibu sekalian, Islam, Allah menyeru kita kalau baca Quran begini, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu. Ya menurut ilmu alat, ayyuha itu ya nida, ya panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu tentang shaum di 2183 itu panggilan ke seluruh manusia. Nidaul ba'id, panggilan itu kepada manusia yang jauh, kepada manusia yang dekat. Nidaul qarib, kepada manusia yang dekat. Nidaul muqtasid, kepada manusia yang sedang. Maksudnya apa? Manusia yang selama 10 bulan itu jauh dari Allah, dipanggil kembali di bulan Ramadan oleh Allah dengan saum dan ibadahnya supaya dia dekat kepada dirinya. Dan juga ini panggilan untuk orang-orang yang dekat dengannya selama setiap hari, setiap bulannya, sehingga dia tambah dicintai oleh Allah. Dan panggilan orang-orang yang sedang-sedang saja imannya, kadang sholat, kadang enggak, ya. Sholatnya aja setahun 2 kali, Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha dapat kupon harus datang, kalau enggak malu, gitu ya. Idul Fitri harus kelihatan, kalau saya puasa saya harus datang, kalau lewat depan tetangga kita enggak enak sambil makan opor. Jadi dia sholatnya Idul Adha, Idul Fitri, atau sholatnya harus sholat Jumat doang. Enggak enak lah orang Islam sholat Jumat, sholat yang lain-lainnya enggak usah. Ini baik, orang yang baik, orang yang
yang sedang-sedang saja. Dipanggil oleh Allah seluruh umat manusia yang jauh, yang dekat, yang setengah-setengah mengenalnya kepada Allah, bermakrifat kepada Allah. Momennya adalah Ramadan. Maka Ramadan ini kata para ulama, starting point bagi umat Islam itu adalah Ramadan. Kurikulum awal dan akhir umat Islam untuk mengukur dirinya itu, takwanya itu di mana? Tadi kan ada 5 takwanya ya. Di tangga nomor berapa? Itu adalah di Ramadan. Ibu-ibu sekalian dan anak-anakku, adikku, bapak-bapakku yang saya hormati. Maka Ramadan ini menjadi manna, yamunnu, karunia dari Allah. Tinggal 15 hari lagi ya kita, insya Allah. Nggak kerasa, ya nggak? Tapi bagaimana nanti takwa ini menjadi nilai iman, dan takwa ini menjadi bekal bagi kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadikanlah iman dan takwa itu nanti setelah Ramadan itu adalah bekalmu. Kemanapun iman takwa ini, buah takwa yang kita raih di bulan Ramadan, jangan pernah ditinggal di bulan Ramadan. Kembali ke habitat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuciannya masih aja nyuci gusur, main piano aja masih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat subuh, salatu khairum minan naum. Entar dulu tahu-taunya udah jam berapa? Udah jam 6. Itu mah salat syuruk namanya. Nah, itu harus dibawa jadi bekal iman istiqomah kita di Ramadan. Itu harus dibawa keluar Ramadan. Bangun malamnya karena nggak sahur lewat, jangan, bangun malam aja. Walaupun kita nggak sahur tiap hari. Dan Allah menjadikan juga kepada kita takwa itu, kalau kita ingin menjadi orang yang muttaqin, waj'alna minal muttaqin, jadikan bulan Ramadan ini termasuk saya orang-orang yang punya pribadi muttaqin. Maka Ramadan jadikan pakai ulibasut taqwa dzalika khair. Al-A'raf. Pakaian takwa itu adalah sebaik-baik pakaian kita. Pakaian cantik, pakaian yang bermahal-mahal, pakaian kebesaran, pakaian jabatan, pakaian harta dan kekayaan, itu pakaian dunia. Kalau orang yang wara dan zuhud, dia silahkan umat Islam itu kaya semua biar bisa berbagi. Tapi hatinya harus wara dan zuhud. Tidak boleh hatinya itu masuk selain daripada Allah. Jadi dia harus menjadi apa? Menjadi pakai, dibawa kemana-mana. Bagaimana kalau kita nggak pakaian keluar rumah? Malu nggak? Iya, sama. Itu pakaian kita orang beriman hamba Allah adalah takwa. Yang ketiga, jadikan pakaian itu pagar kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan lagi orang beriman. Ittaqullah. Bertakwalah kamu, jaga dirimu dari perbuatan maksiat. Tunaikan hak-hakmu, hak Allah kamu tunaikan dengan ibadah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Berarti ada orang yang bertakwa nggak benar-benar, betul nggak? Makanya ada haqqa tuqatih, taukid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kamu mati, lam nahi, lam memerintahkan jangan. Jangan kamu bertemu denganku nanti pada waktu kamu diambil oleh malaikat maut, kamu kecuali kamu dalam keadaan Islam. Jadilah iman dan takwa jadi pagar kita, jadi pakaian kita, jadi bekal kita. Di mana prakteknya? Sesudah Ramadan. Baiklah ibu sekalian, waktu kita sudah habis. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak nyaman duduknya yang enak, karena kalau berdoa itu saya cuma mandu, ibu mengaminkan, hatinya terbuka ya. Itu nanti yang akan membuat Allah melihat siapa hati kita yang bersungguh-sungguh.
silent semuanya HP-nya ditaruh dan jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh, dekat-dekat aja tapi jangan di ya. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang sangat diijabah di waktu Ramadan adalah ketika hendak berbuka, dan mudah-mudahan malaikat mengaminkan doa kita. Dilihat ibu sangat serius tadi, nggak bercanda, nggak apa-apa, insya Allah malaikat akan mencatat siapa diri kita sejatinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, birahmatika nastaghith ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir li ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat, khususan sebutkan nama orang tua siapapun yang ibu doakan ya sudah wafat. Allahumma ghfirli Bapak Abdurrahman bin Fulan Badi Sebah Bodi Sobah bin Fulan, Bapak Muhammad Adnan dan Ibu Ciima wa ghairuhu wa abaihi wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudillana ba'dahum. Allahumma la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kalau hari ini kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi yang telah Kau jemput lebih dahulu, nenek kakek kami, bapak ibu kami, bahkan saudara-saudara atau cucu kami yang lebih dahulu meninggal, bukan berarti bahwa kami adalah orang-orang yang bersih di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, justru semakin banyak kelalaian kami, dosa-dosa kami, keingkaran dan kemaksiatan yang sering berulang pada kami. Itulah yang membuat kami sangat ingin terus berdoa padamu, memohon ampunan darimu. Wahai Allah, puasa ini adalah junnah, perisai kami untuk bisa menjadi hamba-Mu yang soleh, menjadi hamba-Mu yang beramal soleh dan diterima oleh-Mu. Oleh sebab itu ya Allah, jadikan Ramadan hari ini bisa membentengi kami di bulan-bulan Ramadan, di bulan-bulan selanjutnya. Ya Allah, jadikanlah kami istri yang solehah. Jadikan kami adalah suami qawwam yang soleh. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka belum tahu bagaimana sulitnya hidup dan mempertahankan perjuangan hidup. Berikanlah dia agenda hidup yang sama, keimanan kepadamu, keimanan kami kepada Engkau, agar kami mengenal-Mu ya Allah, agar kami bisa meraih takwa yang tinggi-tingginya ya Allah. Ya Allah, bulan Ramadan ini tempat maghfirah, rahmat dan ampunan dari-Mu. Jadikanlah Ramadan ini bisa mengistirahatkan mulut kami dari dosa ya Allah, membicarakan orang, membicarakan aib orang ya Allah, selalu kepo dengan urusan orang ya Allah,
mengistirahatkan jari-jari kami dari medsos ya Allah. Kepo, mencoba terus kepo terhadap postingan orang-orang yang gak jelas. Padahal kami sebenarnya hidup banyak ujian dan cobaan yang belum selesai sampai hari ini ya Allah. Ampuni kami ketika telinga kami sering mendengarkan sesuatu yang tidak baik ya Allah. Sering musik, drama-drama yang gak jelas, TikTok yang gak jelas. Senang mata kami dan telinga kami mendengar, jauhkan kami ya Allah. Jadikan HP yang kami ada di tangan kami bermanfaat untuk mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, jadikan suami kami suami yang ahli ibadah, sebagaimana kami juga ingin menjadi ahli ibadah. Jadikanlah suami kami pemimpin yang adil, pemimpin yang bukan hanya menjadi suami di akhir dunia, tapi juga menjadi suami yang menuntun kami nanti di siratal mustaqim, menjadi suami yang juga menuntun anak-anak dan cucu kami di sana ya Allah. Jadikanlah dia suami yang melindungi kami, suami yang sangat mencintai kami, dan jadikan kami seorang istri yang solehah, yang qanaah. Ya Allah, jadikan kami istri yang selalu merasa cukup dengan apa yang Kau berikan. Ya Allah, jauhkan kami dari tuntutan-tuntutan di luar kemampuan suami kami, di luar kemampuan apa yang Kau berikan kepada kami. Jauhkan segala syubhat duniawi dalam hati kami, agar kami tahu bahwa usia ini semakin tua ya Allah, tidak akan pernah muda ya Allah. Anak-anak kami saja sudah semakin besar, kami tidak akan pernah berbalik muda. Tentu babul maut, pintu kematian itu semakin dekat dengan kami ya Allah. Semakin banyak yang akan kami tinggalkan atau orang yang kita cintai meninggalkan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma bi'alamikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi wahyina idza kanatil wafa wahyina idza kanatil hayata khairan lana wa tawaffana idza kanatil wafata khairan lana. Allahumma inna nas'aluka khasyataka bil ghaibi wasyahadah wa kalimatal haqqi bil ghadabi war ridha wal qasda fil faqri wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridha ba'da al-qada. Ya Allah, kami mohon kami bisa ridha terhadap ketetapan-Mu apapun itu, yang kami senangi ataupun yang kami tidak senangi. Allahumma inna nas'aluka ridha ba'da al-qada wa ba'dal 'aishi ba'dal maut. Nabi-Mu pernah berdoa ini dan kami sedang mengulang doa ini, dan untuk kami ya Allah, wa ba'dal 'aishi ba'dal maut, berikanlah kami sebuah kehidupan yang senang setelah kematian. Allahumma inna nas'aluka an-nadhara ila wajhika. Allah, berikan kami kemampuan bermusyahadah, mengenal Allah, mengenal Engkau di hati kami. Ketika ada apa yang kami lihat di situ ada Engkau ya Allah, sehingga kami lupa untuk melakukan kemaksiatan. Dan jadikanlah mohon padamu kerinduan untuk bertemu denganmu, kerinduan untuk bertemu dengan Nabi-Mu. Pantaskan kami ya Allah diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, walaupun kami tahu kami itu bukan umat yang ideal ya Allah. Kami ini tidak sepadan dengan sahabat dan sahabiat di zaman Rasulullah. Kami ini banyak lalainya ya Allah, banyak sombongnya, banyak riaknya, jauh ya Allah dari mereka. Tapi dengan ridha dan kasih sayang-Mu, pantaskan kami menjadi orang yang termasuk umat yang ditunggu oleh Rasul-Mu ketika kami masih di belakang, belum sampai ke dalam jannah-Mu. Karena Nabi tidak akan pernah akan masuk surga ketika ada umatnya masih tertinggal di belakang sana. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridha ba'dal qada wa ahyina bizikhatil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan cahaya iman yang terus terpendar dalam jiwa kami.
waj'alna hudatan mahdiin. Jadikanlah kami yang ada di rumah ini, penghuni rumah ini, orang-orang yang kenal dengan kami, termasuk orang-orang yang masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.